Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan melakukan video pembelajaran presentasi tentang responsi praktikum fisika dasar. Sebelumnya saya Dendi Dianova dari program studi Ilmu Lingkungan Universitas Negeri Semarang. Yaitu pertama pembiasan cahaya. Adapun tujuan dari praktikum pembiasan cahaya yaitu untuk mengamati peristiwa pembiasan, dan yang kedua untuk mengukur indeks bias medium. Lalu alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum ini ada PET simulation, ada ray and wave, intensitas, indeks, air gelas, menggaris atau busur, alat tulis, dan laptop. Lalu cara kerja yang digunakan dalam praktikum ini yaitu pertama, kita mengaktifkan laptop dan membuka PET simulation. Yang kedua, membuka percobaan bending light and klik bagian pembiasan. Yang ketiga, mengklik pengenalan lalu mengatur indeks bias pada medium 1 dan 2. Selanjutnya, mengklik tombol taser dan mengukur sudut pandang, sudut bias, pantul menggunakan busur. Lalu melakukan 5 langkah untuk variasi sudut datang 2, 3, 4, 5, dan 6. Dan yang terakhir, memasukkan data dalam tabel pengamatan serta menyusun laporan praktikumnya. Di sini saya akan mulai melakukan praktikum dari PET simulation. Lalu pertama kita menaruh busur tersebut di tengah-tengah, tepat di tengah-tengah garis, dan kita nyalakan lasernya. Kita menggunakan N1 itu sebesar 1,00. Lalu kita coba untuk percobaan pertama yaitu dengan sudut datang 5 dan didapati sudut biasnya itu sebesar 4,4 sebagai theta 2. Selanjutnya kita coba variasi data yang kedua yaitu sebesar sebesar 15. 15 dan didapati sudut bias sebesar 10,2. Lalu variasi data yang ketiga kita coba 25. Kita tarik mendekat ke garis 25 dan didapati sudut biasnya itu sebesar 15,3. Lalu kita coba sudut datangnya itu yang selanjutnya 35 dan didapati sudut bias atau theta 2 nya itu sebesar 21,4. Lalu kita coba untuk sudut datang yang selanjutnya itu 45 dan didapati 26,5 sebagai sudut biasnya. Dan variasi data yang terakhir yaitu 55 sudut datangnya dan didapati sudut bias atau theta 2 nya itu sebesar 30,3. 30,3. Nah, setelah itu setelah kita dapati 5 variasi data, di mana di bawah ini merupakan sudut bias dan yang di atas ini merupakan sudut datang. Nah, untuk tabel pengamatan seperti yang sudah kita lakukan praktikum tadi sebelumnya,
yaitu kita menggunakan medium 1, yaitu udara dengan N1 nya itu sebesar 1,00. Untuk variasi data yang digunakan yaitu yang pertama, sudut datang sebesar 5 dengan sudut bias 4,4. Lalu yang kedua, sudut datang 15 dan sudut bias 10,2. Yang ketiga, sudut datang 25 dan sudut bias 15,3. Sudut datang selanjutnya 35 dan sudut biasnya 21,4. Lalu untuk sudut datang selanjutnya ada 45 dengan sudut bias 26,5. Dan yang terakhir ada variasi sudut datang 55 dengan sudut bias 30,3. Untuk analisis data yang kita lakukan yaitu pertama kita menentukan sumbu X, sumbu Y, dan gradien yang berawal dari rumus N1 sin theta 1 sama dengan N2 sin theta 2. Kemudian jika diturunkan akan menjadi sin theta 2 sama dengan 1 per N2 sin theta 1, di mana sin theta 2 itu sebagai Y 1 per N2 sama dengan M, dan sin theta 1 sebagai SBX sebagai X. Lalu didapati sin theta 1 nya itu sebesar 0,09 dan sin theta 2 nya itu atau Y 0,07. Dan untuk sumbu X yang kedua itu 0,25 dengan sumbu Y 0,17. Lalu ada 0,4 dengan sumbu Y 0,26. Lalu ada sumbu X 0,57 dengan sumbu Y 0,36. Lalu ada selanjutnya sin theta 1 sebesar 0,70 dengan sin theta 2 nya itu 0,44. Lalu yang terakhir sin theta 1 sebesar 0,81 dengan besar sin theta 2 itu adalah 0,50 atau 0,5. Lalu di sini saya menggunakan ralat grafik menggunakan grafik di mana ke kanan itu menunjukkan X dan ke atas itu sebagai Y 10 per S kuadrat M per S kuadrat. Nah, untuk untuk titik pertama itu kan kita dapati 9 dengan 7, di mana titik pertama itu kita hitung dari titik pertama itu kan 1 dengan 1, yaitu kita terus itu kita hitung 9 ke X 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 dan 7 ke Y berarti ke atas 1, 2, 3, 4, 5, 7. Nah disitulah titik ralat grafiknya untuk titik 1. Begitupun dengan selanjutnya, dan kita tarik garis dan didapati nilai delta Y nya itu sebesar 0,15, delta X 0,040, delta Y 0 yaitu 0,15 dan delta X 0 yaitu sebesar 0,04. Selanjutnya saya menentukan gradien masing-masing garis berdasarkan grafik. Nah, rumus yang digunakan yaitu ada M0 delta Y 0 dibagi delta X 0, di mana delta Y0 itu sebesar 0,15 dan delta X0 sebesar 0,04 sama dengan 3,7 M per S kuadrat. Nah, untuk M1 sama dengan delta Y1 per delta X1, di mana delta Y1 sama dengan 0,15 dan delta X1 sama dengan 0,3 sama dengan 0,5 M per S kuadrat. Lalu yang terakhir ada M2 sama dengan delta Y2 per delta X2 sama dengan, di mana delta Y2 sebesar 0,15 dan delta X2 sebesar 0,040. Hasilnya adalah 3,75 M per S kuadrat. Selanjutnya kita di sini menentukan nilai N2 berdasarkan gradiennya yang sudah kita dapat tadi. Di mana rumusnya itu adalah N0 sama dengan
1 per M0, di mana 1 per M0 nya itu sebesar 3,7 dan hasilnya 0,27. Lalu untuk N1 sama dengan 1 per M1 sama dengan 1 per, di mana M1 sebesar 0,5 sama dengan 2. Lalu untuk N2 nya itu sama dengan 1 per M2 sama dengan 1 per 3,75 sebagai besaran dari M2 sama dengan 0,27. Lalu kita mencari nilai rata-rata N. Rumus yang digunakan yaitu delta N1 mutlak sama dengan mutlak dari N1 dikurang N0 sama dengan 2 dikurang 0,07 sama dengan 1,73 M per S kuadrat. Lalu untuk delta N2 sama dengan N2 dikurang N1 sama dengan 0,27 dikurang 0,27 sama dengan 0 per MS kuadrat. Ya, lalu yang terakhir untuk menentukan nilai delta N yaitu rumus yang berbeda, yaitu mutlak delta N1 dikurang delta N2 per 2, di mana delta N1 sebesar 1,37 dikurang delta N2 yaitu 0 per 2 sama dengan 0,685 ms kuadrat. Lalu yang terakhir kita mencari nilai indeks bias yang merupakan tujuan dari praktikum ini, di mana rumusnya itu adalah N sama dengan N0 plus kurang atau kurang lebih delta N, di mana N sama dengan N0 sebesar 0,27 ditambah kurang delta N sebesar 0,685 ms kuadrat. Pembahasan praktikum ini. Jadi pada praktikum kali ini dilakukan melalui virtual lab PET simulation tentang pembiasan cahaya, di mana tujuan dari praktikum ini adalah untuk mengamati peristiwa pembiasan dan untuk mengatur indeks bias dari suatu medium. Pembiasan cahaya berarti pembelokan arah rambat cahaya saat melewati bidang batas dua medium yang berbeda indeks biasnya. Percobaan pembiasan cahaya ini dilakukan dengan menggunakan variasi data yang berbeda. Variasi data yang digunakan yaitu sudut datang sebagai θ1 dan sudut bias sebagai θ2, sebanyak 6 variasi data. Variasi data sudut yang digunakan adalah 5, 15, 25, 35, 45, dan 55. Dan didapati 6 variasi sudut bias yaitu 4,4, 10,2, 15,3, 21,4, 26,5, dan 30,3. Indeks bias yang digunakan yaitu 1 dengan medium udara. Setelah mengetahui variasi data yang digunakan dalam praktikum, selanjutnya saya melakukan perhitungan analisis data untuk menentukan sumbu X, sumbu Y, dan gradien dengan M1 sin theta sama dengan M2 sin theta 2, di mana sin theta 2 sebagai Y, 1 per M2 sebagai M, dan sin theta 2 sebagai X. Kemudian saya membuat ralat grafik untuk menentukan gradien dari masing-masing garis yang didapati dengan menggunakan rumus M sama dengan delta Y per delta X. Setelah dapat gradiennya, saya menentukan N2 dengan rumus N sama dengan 1 per M. Kemudian mencari nilai rata-rata N dan didapatkan hasil delta N sebesar 0,685 ms kuadrat. Dan yang terakhir, barulah menghitung indeks bias menggunakan rumus N sama dengan delta 0 kurang lebih plus delta N. Didapatkan hasil N sebesar 0,27 kurang lebih ditambah kurang 0 ditambah 0,685 M per S kuadrat. Namun data-data dan hasil praktikum yang saya dapati belum tentu pas dan tepat dengan data yang seharusnya.
Bisa saja saya melakukan praktikum melakukan kesalahan dalam membuatkan angka dan menghitung analisis yang menyebabkan hasil praktikum kurang sempurna. Kesimpulan dalam praktikum ini yaitu pembiasa merupakan peristiwa pembelokan arah rambat cahaya saat melewati bidang batas dua medium bening. Namun, indeks biasnya tetap berbeda. Dalam mengukur indeks bias medium dapat dilakukan dengan menggunakan rumus N sama dengan N0 plus kurang delta N. Namun, sebelumnya kita harus mencari nilai gradien dan rata-rata nilai N terlebih dahulu. Untuk daftar pustaka yang saya gunakan sebagai referensi dalam praktikum ini yaitu ada buku Giancioli tahun 2001 dengan judul Fisika yang diterbitkan di Jakarta oleh Erlangga. Lalu yang kedua ada buku Survey Wood Survey dengan tahun 2004 dengan judul Fisika Modern yang diterbitkan di Jakarta oleh Salemba Technical. Lalu buku yang ketiga ada Tipler Paul A. Fisika untuk Sains dan Teknik yang diterbitkan di Jakarta oleh Erlangga. Berikut lampiran atau dokumentasi dalam praktikum saya melalui PET Simulation. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada yang kurang. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.